Thank you.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين كرم ورفعها الحبيب على السماوات والأرض وما فيهن بتوحيد وقال جود الإله على الوجود الذي وأمسكة الملائكة بتبشير العالمين الحمد لله لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istaghfara min ibadihi man syaa bil wilayah. Wa asasahu bi hamdi asrarihi wa jadabahu ilaihi wa jadabahu minhu ilaihi bisajil inayah. Wa ashkuru annahu manna alaina bil iman bima ja'ala bihi anbiya'a min asrarihi rabbaniyah. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihi wal ba'iyyati sayyidih. Wa usalli wa usallim ala man sajada lahu al-malaku wa huwa bi sahiyati suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in kulli nabiyyin wa nuri amma ba'd. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat sehingga dapat sama-sama dapat hadir di tempat yang sangat mulia ini, yang dalam rangka sama-sama kita menghauli
orang yang sangat dicintai oleh Allah, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, seorang wali kutub yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Karim atau lebih masyhur dikenal dengan nama Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Yang mudah-mudahan barokah Syekh Muhammad Salman Al-Madani, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kedua orang tua kita, diampuni dosa seluruh guru-guru kita, dan mudah-mudahan berkat Syekh Muhammad Salman hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga Rasulullah, para sahabat, pengikut Rasulullah ila akhir zaman. Syekh Muhammad Salman, beliau dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah di kota Madinah, dan beliau meninggal dunia pada tahun 1189 Hijriah dalam usia kurang lebih 57 tahun. Beliau meninggal dunia hari Arba, tepatnya tanggal 2 Zulhijjah. Di malam ini kita di malam yang ke-8 dari bulan Zulhijjah. Artinya bulan Zulhijjah ini adalah bulan haulnya Syekh Salman. Dan beliau dimakamkan atau dikuburkan di Baqi'. Di Baqi' berdekatan dengan kubur istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu amalan, suatu faidah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Syekh Muhammad Salman pada tiap-tiap tahun sekali, diamalkannya nih. Bila mengamalkan itu artinya setiap tahun, rutinitas, jadi amalan rutin. Kadang sekali sabagas, ujar kurang balik, kadang sekali mustawa. Nah, tetapi setiap tahun inya membaca manaqib Syekh Salman, diadakan haul Syekh Muhammad Salman bersama-sama orang banyak yang kayak kita, dan membaca Al-Quran sudah kita baca Yasin, baca surah Al-Ikhlas, serta bertahlil sudah dua, dan bersedekah sekedar kemampuan. Lalu kita oleh tuan rumah yang mengundang kita atau sahibul hajat yang mengundang kita menyuguhkan jamuan sekemampuan. Kan apa namanya? Tumbuh. Ya. Nah, makanan itu di waktu kita ma'arwah bahaul itu yang paling ganda pahalanya adalah mampu kita memuaskan orang, mengenyangkan orang yang datang. Itu yang paling ganda pahalanya. Anak orang kita suatu saat di makarong, maka bahaul ma'arwah pun kau diganti wong Solo kali juga, ukur harus. Nah, itu mengenyangkan orang. Itu yang paling harap nilainya. Coba lu marwah gabian, membelak orang berarti. Nah, kemudian dihadiahkan pahalanya lawan Syekh Salman. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya. Yang paling harap pas hari wafatnya tanggal 2 Zulhijjah diamalkan setiap tahun. Nah, jawabannya niscaya Allah Ta'ala akan meluaskan rezekinya yang halal seluas-luasnya. Nah, murah amalan murah rezeki. Nah, ini sudah menjadi amaliyah guru-guru yang ada di Pamangge. Guru-guru di Pamangge ini setiap tahun bila sampai bulan Zulhijjah tanggal 2 Zulhijjah tepatnya mengadakan haul Syekh Muhammad Salman, jadi amalan rutin dan sebujur nampak keberkahannya dan sebujur barakah. Nah, asalkan setiap tahun diamalkan. Nah, ini niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal seluas-luasnya. Rezeki itu banyak bentuknya, baik dari segi materi. Nah, di waktu berusaha semakin sukses, usaha orang naik itu nampak kelihatan rezekinya. Terkadang rezeki itu bentuknya dalam keadaan di dalam rumah tangga ruhoy rahayu. Nah, gua lagi bini lawan anak ramai, perkumpulan bahagia sama. Itu rezeki dunia. Cuma banyak isi duit, tapi kan di rumah ribut, hare-hare, yang kayak tipu selalu kucing, ada mobil pempakan betul apa nyaman dulu di keluarga yang kayak kita. Ya lah, yang nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Artinya kenyamanan, ketentraman di dalam rumah tangga itu berkah buat raja kita.
Terkadang rezeki itu juga bentuknya bisa awak kita dalam keadaan sehat walafiat. Awak sehat walafiat dalam darinya ada bermanfaat dua. Harta melimpah ruah, tapi kan 2-3 hari masuk rumah sakit, 2-3 hari masuk rumah sakit. Nah ini salah satunya adalah menjadikan kita luas rezeki kita yang halal. Ini adalah kita mengadakan maulid Syekh Muhammad Salman. Nah insya Allah tujuan utama kita adalah lillahi ta'ala, dan tujuan kita kedua mudah-mudahan berkat kita maulid ini wali Allah telah mudah-mudahan sejen kita di akhirat pulang mencari Allah. Dan Allah Ta'ala akan mengabulkan segala hajatnya, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Nah itu tentang keutamaan kemuliaan maulid walinya Allah Ta'ala. Kemudian ibadah Syekh Muhammad Salman, beliau ini ibadah sidin mulai lagi halus. Setiap malam istiqomah mudawamah sidin sumpah yang tahajud. Apabila mendekati sahur, sidin senantiasa bangun dari tidurnya lalu lanjut sahur. Kemudian beliau pergi sumpah yang berjamaah di masjid. Tiap hari sumpah yang berjamaah tiap waktu. Tuntung sumpah yang berjamaah, beliau tidak langsung pulang ke rumah, akan tetapi beramal ibadah, berwirid, berzikir sampai matahari terbit. Apabila matahari terbit, bangkitlah beliau sumpah yang sunat isyraq 2 rakaat, baru sidin balik ke rumah. Hari-hari kayak itu ibadah sama. Kemudian apabila sampai 1/4 hari, sidin bangkit sumpah yang sunat duha, dan kebiasaan Syekh Salman sumpah yang duha ini adalah 8 rakaat dengan 4 kali salam. Mulai lagi halus sudah mulanya beramal ibadah. Dan juga Syekh Muhammad Salman, beliau ini membanyakkan puasa sunat. Ketujuh pulang-pulangnya berpuasa Syekh Muhammad Salman. Nah, apalagi di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini kita sangat dianjurkan berpuasa, mulai di hari pertama sebenarnya sampai di hari ke-9. Apalagi di hari ke-8 besok kita memasuki hari tarawiyah. Lagi besok disunatkan kita berpuasa hari tarawiyah dengan besok hari ke-8. Hari tarawiyah itu artinya hari bingungnya Nabi Ibrahim tentang kejadian mimpi yang menimpa sidin di malam ke-8. Ini asal mulanya Nabi Ibrahim ini mengorbankan harta di jalan Allah Ta'ala sebanyak 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Kan banyaknya nih. Nabi Ibrahim mendermakan harta di jalan Allah Ta'ala, mengorbankan harta di jalan Allah Ta'ala. 1000 ekor kambing, ada kebengahan sekong. Tambah nolnya 3, 1000 ekor kambing. Berapa duitnya? 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Masya Allah. Nah akhirnya melihat kedermawan sifat Nabi Ibrahim itu, semua makhluk, semua manusia, bahkan malaikat pun memuji tentang sifat Nabi Ibrahim. Wah, dia orang Nabi Ibrahim rasanya kan orang harta, banyaknya mengimpakan harta, mengorbankan harta, yang bagaimana? 1000 kambing, 3 sampai 100 unta. Akhirnya pujian-pujian itu sampai ke telinga Nabi Ibrahim. Lalu ujar Nabi Ibrahim, wahai manusia, apa yang aku korbankan ini sebenarnya tidak ada apa-apanya bagiku. Kenapa? Karena harta ini dasar Allah Ta'ala menyuruh mengorbankan. Aku jadi jangankan harta, disuruh mengorbankan. Anak pun kata Nabi Ibrahim, andai kata Allah Ta'ala menyuruh mengorbankan, menyuruh balik, usul balik anak mereka. Anak mereka harta, Allah ini disini. Udah sebuah Tuhan menyuruh balik, usul balik. Pada waktu itu Nabi Ibrahim belum mendapatkan keturunan pada ketika menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Hajar. Nah, beberapa saat kemudian akhirnya Siti Hajar ini bunting kemudian melahirkan bayi laki-laki dinamai oleh Nabi Ibrahim Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail. Pada ketika Nabi Ismail berumur 7 tahun, satu riwayat mengatakan seperti itu. Umur 7 tahun,
Di malam ke-8 bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi. Wahai Nabi Ibrahim, ufi binadrika. Wahai Nabi Ibrahim, tunaikan nazar engkau, sumbeli anakmu. Nah, lalu pada ketika siangnya, bingung sihnya. Kejadian malam tadi mimpiku ini datangnya dari Allah kah ataukah datangnya dari syaitan? Kalau dipadahkan datangnya dari syaitan, kenapa aku diingatkan dengan nazar yang beberapa silam yang pernah aku ucapkan? Kalau disuruh menyembelih anak, kenapa maka disuruh menyembelih anak? Kan mustahil seakan-akan. Bingung saya. Mimpiku ini ilham dari Allah Ta'ala ataukah datang dari syaitan? Sehingga hari itu dinamakan hari Tarawiyah. Syariat kita umat Rasulullah pada hari itu disunahkan berpuasa. Nah, besok kita ada unsur puasa tarawiyah kan yang berniat malam ini. Sengaja berpuasa besok hari pada hari tarawiyah sunah karena Allah Ta'ala. Ujar Nabi, ujar Rasulullah, orang yang berpuasa pada hari tarawiyah maka diberikan pahala yang tidak dapat diibaratkan, tidak dapat digambarkan, tidak dapat dibandingkan dengan apapun jua. Oh, umpama orang puasa hari Arab, hari tarawiyah pahalanya kayak gunung, kada ada bandingannya, lebih besar lagi. Orang puasa hari tarawiyah pahalanya kayak 7 lapis langit 7 lapis bumi. Oh, kada ada bandingannya. Kayak apa aja kita mengibaratkan tatap lebih besar nilai pahala puasa hari tarawiyah kita. Nah, besok kita tinggal unsur puasaan besok kita. Nah, di malam ke-9 Nabi Ibrahim bermimpi pulang sebagaimana mimpi malam semalam, yaitu disuruh mengorbankan anak. Lalu di waktu siangnya yakin Nabi Ibrahim mimpiku ini datangnya ilham dari Allah Ta'ala, sehingga pada hari itu dinamakan hari Arafah, ngarannya hari kenalnya Nabi Ibrahim bahwasanya mimpi malam tersebutlah datangnya dari Allah Ta'ala. Lalu disuruh pulang kita puasa, jadi kita 2 hari. Esok hari tarawiyah, hari sananya Arafah. Ujar Nabi, orang yang berpuasa pada hari Arafah maka diampuni dosanya 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Kan setahunan dosa kita tahun tadi nah harusnya diampuni Tuhan. Begitu pula 1 tahun yang belum kita jalani, ini sudah dapat jaminan dosa kita diampuni oleh Allah. Yang ditinggalkan 2 hari puasa tarawih dan Arafah. Andai kata kau 2 hari, minimal hari Arafahnya kita ambil puasa pada hari Senin. Dan disunatkan mulai subuh hari Arafah. Disitulah awal kita bertakbir hari raya Idul Adha. Nah, disitu mulainya bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu hari raya Idul Adha. Mulainya bertakbir subuh hari Arafah. Subuh hari Arafah. Jadi kita di waktu subuh hari Arafah tentang sumpah yang subuh langsung bertakbir. Takbir. Ini berzuhur, berasar, lalu menyambut malam hari raya. 5 hari bertakbir hari raya Idul Adha ini 5 hari. Mulai subuh hari Arafah, hari rayanya tambah 3 hari tasyrik. Jadi Senin, Selasa, Arba, Kamis, Jumat sampai asar Jumat kita bertakbir 5 hari. Kalau hari raya Idul Fitri itu mulai malam hari rayanya kita bertakbir. Tapi kalau hari raya Idul Adha ini mulai subuh hari Arafah disunahkan kita bertakbir. Nah, kemudian di malam ke-10 Nabi Ibrahim bermimpi pulang, disuruh mengorbankan anak, disuruh menyembelih anaknya. Ini 3 malam. Malam ke-8 bermimpi disuruh menyembelih anak. Malam ke-9 bermimpi, malam ke-10 bermimpi pulang. Lalu di waktu subuhnya, di waktu 10 Zulhijjah, lalu bertakun lawan anak, ya bunayya, wahai anakku Nabi Ismail, ini awafil manam, abah nak bermimpi. Abah bermimpi 3 malam, abah bermimpi, ani adfahuka, abah disuruh menyembelih engkau. Kayak apa pendapatmu? Nah, ini awafil anam. Aku disuruh Tuhan, aku bermimpi 3 malam disuruh Tuhan menyembelih engkau. Kayak apa pendapatmu? Panzur mazah tawah. Kayak apa nak pendapatmu? Nah, kayak apa pendapatmu? Ujar Nabi Ismail menjawab,
If'al ya abati. Insyaallah minas if'al ya abati matuk maru. Insyaallah minas sabirin. Wahai abahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Insyaallah pian menjadi ujian ini dalam keadaan sabar. Laksanakan, siap ujian Nabi semua. Bahasa kita gini, abah bermimpi menjadi kau kayak apa pendapat kau. Nah, ujian Nabi Ismail, siap laksanakan perintah. Kita akan ini, abah disuruh memimpin, abah bermimpi disuruh memimpin kau kayak apa pendapat mau. Abah bukan dal. Kenapa Nabi Ismail menjadi seperti karena ini Nabi. Abahnya Nabi, anaknya Nabi, wajar kayak gitu. Kita orang awamnya, apa bukan dan dulu. Nah akhirnya mendengar nang semangat si anak itu dibawalah Nabi Ismail di atas bukit untuk dilaksanakan sembelihan. Pada ketika menyembelih, subhanallah digantikan dengan seekor kibas. Ini ujian Allah hanya kami menguji tentang keimanan engkau, tentang ucapan engkau. Bujur gak ucapan engkau itu? Ternyata engkau lulus daripada ini ujian. Ujian warah sekalinya. Nah, jika kalian melaksanakan berarti Nabi Ibrahim ini kalian lulus dari itu ujian tadi. Nah maka pada ketika hari ke-10 itulah syariat kita disuruh menyembelih binatang yang berkaki 4, mengambil sejarah Nabi Ibrahim. Andai kata yang andai itu sekarang juga terjadi. Andai kata Nabi Ibrahim benar terjadi menyembelih Nabi Ismail dan digantikan dengan seekor tikus. Nah, kita naik hari raya bisa disuruh menyembelih anak. Yang palsu dan sembelih dengan macal-macalnya. Untung digantikan dengan seekor kibas. Lalu kita disuruh berkorban, baik menyembelih unta, sapi, kambing ataupun kerbau apa hadangan. Nah, lalu disuruh kita menyembelih binatang berkaki 4. Dan di waktu kita berkorban itu luar biasa. Berkorban itu lain kayak akikah. Kalau akikah seumur hidup 1 kali. Saya dibagi apa? Tapi kalau berkorban bisa tiap tahun dituntut berkorban. Tahun ini kita dituntut berkorban. Tahun kita dituntut pulang, selama kita mampu dituntut harus berkorban. Dan perlu kita ketahui, korban itu baik di waktu orang menyembelih, setiap 1 titik darahnya itu dijadikan oleh Allah Ta'ala 10 orang malaikat yang memintakan ampun lawan kita yang berkorban. Kan banyak itu berapa darahnya, 1 gayung, 2, 3 gayung, berapa itu kan. 1 titiknya itu dihargai oleh Allah Ta'ala 10 orang malaikat yang tugasnya memintakan ampun lawan kita yang berkorban. Untungnya kita nangkau berkorban subhanallah. Dan korban yang kita sembunyi di dunia ini, kita akan menjadi kendaraan kita di akhirat. Nah, sangat rugi kita di dunia berharap-harapan kendaraan, berharap-harapan ini tunggangan. Tapi kalau kita kada bawa berkorban, jangan harap di akhirat berisi kendaraan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkat puasa sama, kemudian besok kita kawat menjalankan ibadah puasa, kemudian yang ke-10 kawan juga kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian yang ke-10 mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala sehingga kita melaksanakan ibadah kurban dan sehingga kita termasuk orang bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum berkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar.